Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara sholat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Sebelumnya, demi ketenangan dan kenyamanan dalam beribadah, kami mohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara agar dinonaktifkan. Terima kasih. Selanjutnya, karena di dalam masjid masih banyak tempat yang kosong, kami mohon kesediaan para jamaah untuk maju mengisi saf depannya yang kosong. Sekali lagi kami mohon kepada para jamaah, karena di dalam masjid masih banyak tempat yang kosong, kami mohon agar para jamaah maju mengisi saf depannya yang masih kosong dan meluruskannya. Terima kasih. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Saiful Bahri MA dengan judul khutbah Kontemplasi Diri sebagai Bagian Evaluasi Diri. Imam Al-Ustadz Agustiar SK SSY. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 1 Januari 2021 yang bertindak selaku khotib insya Allah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Fatih Naim LC. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita sanjungkan segenap puja dan puji ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang
masih memberikan kepada kita kenikmatan, baik atau terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Diringi salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita bahkan hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di penghujung tahun 2020 ini, masih di tengah pandemi COVID-19 yang telah memakan korban jiwa di kita di Republik Indonesia sekitar 20-an ribu, bahkan di dunia mencapai sekitar 1,7 juta orang meninggal. Yang terjangkit di dunia 70-an juta manusia, yang meninggal sekitar 1,7 juta jiwa. Dalam suasana seperti itu dan di akhir tahun ini, layaklah kita untuk melakukan perenungan, melakukan kontemplasi, seraya bermuhasabah, berintrospeksi tentang kehidupan diri kita, bahkan kemudian bagaimana implementasinya dalam kehidupan kemasyarakatan untuk bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, introspeksi, muhasabah atau kontemplasi ini adalah ajaran Islam. Sebagaimana khatib bacakan di awal atau di iftitah tadi, Al-Quran di surah Al-Hasyr ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah di setiap diri manusia melakukan intizar, melakukan introspeksi, melakukan muhasabah tentang apa yang telah dilakukannya, lalu kemudian mau melakukan apa untuk hari esok. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sampai di sini penggalannya, kemudian ay hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu dikenal sebagai pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa kita disuruh hasibu, melakukan hitung-hitungan anfusakum tentang diri kita, oleh kita, qabla an tuhasabu, sebelum pada saatnya nanti kita dihisab, terutama dihisab di yaumil qiyamah. Bahwa ketika kita di yaumil qiyamah di padang mahsyar itu tidak bisa bergerak kecuali setelah dilakukan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Tentang umur kita, tentang fisik kita, jasad kita, tentang ilmu kita, dan juga tentang harta kita. Lalu kemudian jawaban-jawaban itu tentu saja bukan keluar dari mulut kita, karena pada saatnya mulut justru terkunci, karena yang memberikan jawaban adalah tangan kita. Kemudian kaki kita menjadi saksi, seperti Al-Quran juga menyebutkan demikian di surah Yasin yang sangat terkenal itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, ya hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, mulut kita dikunci. Siapa yang berbicara? Wa yukallimuna aydihim, tangan yang berbicara.
Wa tashhadu arjuluhum, dan kemudian disaksikan oleh kaki tentang apa-apa yang kita lakukan. Bima kanu yaksibun. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, karena itulah kita selayaknya, sepantasnya, bahkan sudah seharusnya melakukan introspeksi, melakukan kontemplasi, perenungan, lalu kemudian disertai hitung-hitungan. Dimulai dari bagaimana ketika kita melakukan satu perbuatan, niat kita luruskan, kita niatkan, kita perbaiki niat-niat kita itu. Lalu kemudian bagaimana pelaksanaannya, mungkin ada yang kurang atau bahkan berlebih, tetapi lebihnya itu kurang baik, atau kita menyampaikan segala sesuatu yang baik seraya kemudian kita sembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Itulah hakikat kita berintrospeksi, berkontemplasi, lalu kemudian kita hitung-hitung sebelum pada saatnya yaumil kiamah nanti kita dihitung. Atau di dunia ini sebagai pimpinan, sebagai pejabat, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban di dunia ini dan lebih-lebih di akhirat kelak. Karena itulah kita siapkan segala sesuatu yang tujuan muhasabah ini tentu pertama adalah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah kita perbaiki melalui ibadah-ibadah, baik ibadah mahdhah yang sudah ditentukan maupun juga adalah ibadah-ibadah yang terkait dengan hablum minan nas. Jadi kita perbaiki juga hubungan sesama manusia dengan cara juga ibadah sosial, dengan cara interaksi yang baik, yang sesuai dengan tatanan kehidupan. Kita seringkali tanpa terasa menyakiti orang lain, apakah dengan ucapan kita, dengan mulut kita, atau bahkan sekarang ini dengan media sosial yang gampang sekali kita posting, padahal itu belum tentu benar, padahal itu menyakiti orang lain. Kita menghinakan orang lain tanpa sadar karena tidak melihat wajah orang itu, dan mungkin introspeksi kita banyak di situ. Juga kita perbaiki hubungan kita dengan alam semesta. Ada etika-etika mempergunakan alam semesta ini, tidak menguras habis apalagi membuat kerusakan. Begitu juga kita perbaiki hubungan kita dengan diri kita sendiri, karena kehidupan ini sesungguhnya adalah bagaimana menata letak dari organ tubuh kita. Jangan seperti likuifaksi di mana lumpur yang satu atau tanah yang satu bergerak kemudian menggerus tanah yang lain, longsor dan sebagainya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan naliyaha safilaha, yang di bawahnya jadi di atas, yang di atas jadi di bawah, likuifaksi. Nah, diri kita juga demikian, otak, hati, kemudian jiwa kita semua ditempatkan pada tempat-tempat yang memang semestinya demikian. Ketika kita mengatakan secara syariat, lalu kemudian hati kita juga ikut merasakan, sehingga ketika kita menegakkan sholat, maka kemudian sholat itu berimplikasi kepada tanha anil fahsya'i wal munkar dan seterusnya. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan introspeksi seperti itu, lalu kemudian diiringi dengan sifat-sifat kita yang kita juga introspeksi. Terkadang kita merasa paling pintar, paling hebat, atau orang-orang agama sering mengatakan kepada dirinya sendiri sebagai yang paling suci, misalnya orang lain dikatakan yang tidak suci, padahal Al-Quran memberikan keterangan jelas, wala tuzakku anfusakum, jangan dirimu merasa suci, merasa bersih. Itu adalah dalam perenungan kita. Kemudian juga jangan sombong, wala tamshi fil ardi maraha, di surah Luqman dikatakan demikian, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Dan kemudian yang ketiga, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Banyak teks Al-Quran yang menyebut bahwa kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Wal asri misalnya, demi masa, bahwa semua manusia merugi kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Orang itu selamat kalau dia beriman, kemudian beramal soleh atau berkarya, bekerja dengan yang baik, lalu kemudian saling menasehati dalam kebaikan dan juga dalam kesabaran. Dan yang keempat adalah bagaimana kita senantiasa selalu memohon kepada Allah untuk memperoleh petunjuk. Ketika Nabi Ibrahim menghadapi segala sesuatu, dikatakan
di dalam Al-Qur'an. Qala, berkata Nabi Ibrahim, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan menghadap Tuhan dulu, memohon petunjuk, niscaya Allah akan memberikan petunjuk. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah seperti salat, dan kemudian melalui taqarrub zikir, doa dan lain-lain, sambil atau seraya senantiasa memohon petunjuk, memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi jangan sampai kita diselewengkan lagi keimanan kita sesudah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jamaah, mudah-mudahan kesempatan di penggalan-penggalan waktu, termasuk menjelang di penghujung tahun ini, yang barangkali 1 tahun kita berkutat dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan pandemi misalnya. Mudah-mudahan Allah segera menghilangkan pandemi itu dan kembali kita hidup dalam keadaan normal, bahkan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan kita juga yang kemarin kurang baik, kita perbaiki menjadi lebih baik, sehingga nasib kita di tahun yang akan datang jauh menjadi lebih baik. Karir kita juga mudah-mudahan lebih baik. Dan kalau itu semua menjadi lebih baik, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang disebut beruntung dan memperoleh kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ayyuhan nas, ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa hadzar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi binafsihi wa sanna bimalaikatil musabbihati biqudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min barriyati jinnihi wa insihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum fihim rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni segala noda, dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala noda, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kasihani mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihani kami sedari kecil. Ya Allah ya Rabbana, ampuni pula para pemimpin-pemimpin kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, atas perkenan Engkau menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kami, lembutkan hati kami untuk merasakan curahan-Mu dan berikan kemudahan kepada kami untuk mensyukurinya dengan membagikan sebagian anugerah-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang membutuhkan. Sementara atas berbagai ujian dan cobaan yang menimpa kami, berikan kami ya Allah kesabaran, ketabahan, kekuatan dan kemampuan untuk mengatasinya. Bangunkan kami di tengah keheningan malam,
Gerakkan bibir kami untuk menyebut asma-Mu yang agung. Basahkan sajadah kami dengan air mata kehusuan ketika kami merintih di hadapan Rahman dan Rahim-Mu. Dan jadikan ya Allah saat-saat seperti itu sebagai saat yang menguatkan dan menenteramkan hati kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kshif 'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya ma la yakshifuhu ghairuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah wallahu. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا استقيموا واعتدلوا. صلاة الجامعة رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض جماعة رغد لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي إنه لا يذل ولا يعز تبارك فلك الحمد. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.